pasti ada. Dewan itu begini, prinsip DPRD dan eksekutif itu bersama-sama tidak boleh ada rakyat yang menderita, terutama rakyat miskin ketika satu, keluarganya ada yang melakukan proses pendidikan. Itu tidak boleh. Artinya apa? Pendidikan itu harus lancar, orang-orang miskin harus bisa melakukan pendidikan, dan apa? Pemerintahan itu hadir. Kalau di SD, SMP yang hadir dari kota kabupaten, kalau SLTA dari provinsi kerjasama, nanti university ada juga. Universitas kan dari pusat itu ada yang namanya KIP. Ya, tidak harus di negeri. Orang-orang non sewu ya, orang-orang yang non sewu, anaknya orang-orang miskin kan sulit terima Gajah Mada. Karena dia dari swasta-swasta itu, dia masuknya di Widya Mataram, di misalnya di sekolah-sekolah swasta yang lain, dan itu dibiayai negara. Masih kalau di kota Yogyakarta per bulan dapat 1,4 sampai dia lulus loh. Tetapi dengan catatan IP-nya harus selalu di atas 3. Sehingga apa? Pemerintahan itu di bidang pendidikan itu tidak boleh ada rakyat yang bertambah miskin atau bertambah menderita ketika rakyatnya sedang melakukan pendidikan. Artinya pendidikan sesuai undang-undang. Yang kedua, rakyatnya itu keluarganya ada yang sakit. Sehingga apa? Undang-undang mengatakan bahwa di DIY ini mengatakan apa? Ya semua harus punya jaminan kesehatan. Itu. Sehingga apa? Pemerintah mengadakan jaminan kesehatan. Kalau nggak punya, BPJS dibayari. Bahkan BPJS itu mengatakan begini, kalau orang nggak punya jaminan kesehatan, itu warga negara tidak peduli kaya miskin, kasih BPJS selama sesuai dengan undang-undang kelas 3. Artinya kesehatan di negeri ini sudah betul-betul luar biasa. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi masalah sosial seperti pandemi ini, sehingga peran DPR bersama DPRD bersama pemerintahan provinsi atas prakarsa Ngerso Dalem dan Sri Paduka Pakualam, itu kita bersama-sama apa? Menyelesaikan masalah yang ada di kota ini, yang ada di provinsi ini. Ini yang harus diselesaikan. Karena 3 cita-cita ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini yang selalu dicantumkan. Artinya yang selalu menjadi keinginan kita. Bentuknya apa? Bentuknya ya harus kita membuat aturan-aturan. Bahkan misalnya begini, sederhana lah. Kemarin saya baru menyelesaikan perda tentang akan membuat perda, mempansuskan raperda tentang disabilitas. Bagaimana kita itu sesungguhnya pemenuhan hak-hak, walaupun undang-undangnya itu sudah ada, pemenuhan hak-hak disabilitas itu terpenuhi. Ya toh? Bagaimana orang-orang disabilitas itu pemerintah provinsi mampu memenuhi hak. Nah, itu peran PKK ada, kalau nggak sangat ada. Nah, ini peran PKK dengan ini sangat ada. Sehingga apa? Kita fungsinya membuat aturan-aturan, di dalam aturan-aturan ini mampu menyelenggarakan anggaran. Ketika anggaran ini terbentuk, maka anggaran ini betul-betul sampai ke masyarakat. Nah, fungsi saya membuat anggaran itu, membuat anggaran-anggaran bersama pemerintah, karena dasarnya regulasi yang kita buat bersama-sama juga. Ada aturannya, di mana fungsi legislasi saya, fungsi budgeting saya, anggaran saya, kemudian sampai ke masyarakat itu fungsi pengawasan saya. Bahwa yang namanya anggaran ini betul-betul sampai ke masyarakat. Nah, ini di era pandemi sangat luar biasa kita. Bagaimana kita ada pemutusan hubungan kerja, bagaimana menyelesaikan, bagaimana cara memberi bantuannya, semua diatur dengan aturan sehingga kita semua tidak keluar dari, walaupun ada bimbingan dari pusat. Misalnya begini, kalau memberi bantuan dasarnya DTKS, ya toh, data terpadu kesejahteraan sosial. Ya toh, ketika DTKS ini loh, DTKS itu datanya kan tahun lalu misalnya begitu. Ketika kita terjadi pandemi 2020, 2019. Nah, ini 2020 yang PHK banyak sekali. Bahkan ada yang suami istri bekerja kan menjadi miskin karena dia tidak punya penghasilan. Ketika dia menjadi miskin, bagaimana? Nah, ini bagaimana kita memformulasikan baru data terpadu kesejahteraan sosial, misalnya apa?
Data terpadu betul, tapi diformulasikan keluarga ini terjadi PHK sehingga dia adalah termasuk kategori yang tidak mampu. Itu yang selalu dilakukan oleh DPRD beserta pemerintah provinsi. Peran Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat SIDA-DIY kaitannya dengan program-program yang dilaksanakan oleh PKK DIY, yaitu biro kami memberikan fasilitasi untuk perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai membantu pertanggungjawabannya supaya tepat waktu. Jadi program-program PKK untuk stunting, untuk antara lain ya, untuk posyandu, ya, untuk penanganan bencana, dan khusus untuk masa pandemi ini karena refocusing sebagian dialihkan untuk penanganan vaksin, baik itu vaksin 1 maupun vaksin 2. Anggaran seluruhnya yang dianggarkan untuk PKK dalam bentuk hibah itu 960 juta, di antara untuk vaksin 1 41 juta sekian, dan untuk vaksin 2 25 juta sekian. Alhamdulillah, meskipun masa pandemi, program-program PKK tetap berjalan, bahkan menyesuaikan dengan masa pandemi ini. Yang tadi saya sampaikan untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Dan untuk itu kita sudah menyesuaikan administrasinya, karena kan bantuan hibah dari Pemda DIY melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat SIDA-DIY itu kan dalam bentuk hibah. Nah, ada nota perjanjian hibah daerah ya antara saya sebagai Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat SIDA-DIY dengan Kanjeng Gusti Ratu Mas ya, sebagai pihak kedua. Ya, kalau pesan saya memang tetap masyarakat harus waspada. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang masyarakat harus punya pengetahuan mengenai penanganan kalau mereka terkena COVID. Yang jelas bahwa dengan adanya protokol kesehatan mereka sudah cukup menyadari dan sekarang kita memang sudah kebanjiran tamu, tapi ekonomi juga bergeliat. Ya, alhamdulillah sebetulnya mereka bisa bisa bangkit kembali, dan saya yakin bahwa dengan hadirnya wisatawan ke Yogyakarta itu juga perlu ada kehati-hatian bagi masyarakat, karena memang mereka sudah datang di Jogja dan sudah membawa ekonomi lebih maju lagi. Saya pikir itu sesuatu hal yang ikut menyenangkan untuk saya. Hanya yang penting tim penggerak PKK jangan leno, jangan leno itulah pokoknya. Jangan sampai terbuai bahwa dengan masuknya wisatawan kita lupa dengan prokes. Nah, ini penting sekali, dan tim penggerak PKK tetap harus memberikan sosialisasi yang cukup banyak kepada masyarakat, khususnya para penggerak ekonomi. Dan saya juga berharap memang kita jangan hanya dibantu oleh dengan uang, tetapi justru pengetahuan untuk berinovasi, mendatangkan kreativitas di dalam memasukkan dana untuk keluarga. Saya kira itu. Saya mengharapkan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, terutama kader-kader tim penggerak PKK daerah istimewa Yogyakarta, mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi dan untuk menumbuhkan perekonomian keluarga. Karena perekonomian keluarga ini penting untuk kita bisa bertahan di masa pandemi ini yang nggak tahu sampai kapan. Marilah kita sama-sama
peduli dan empati pada keluarga kita, pada lingkungan kita, dan pada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ya, harapannya PKK tetap melayani masyarakat, ya tetap bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kami tetap memberikan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Biro.